Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13, Kenapa Kamu Bandel Sekali? Seperti biasa, Bintang memulai rutinitas seperti biasanya. Pergi ke kampus untuk menimba ilmu, apalagi ini adalah hari Senin. Satu hal yang paling Bintang benci jika berkendara di pagi hari, macet. Untung saja dirinya menggunakan motor, jadi sedikit bisa selip sana, selip sini. Coba kalau pakai mobil, hem bisa kering dia di jalanan karena jenuh terjebak macet. Awas, seru Bintang yang masih duduk di atas motornya. Au. Keluh Bintang yang kemudian sudah tak sadarkan diri. Sungguh sialnya dia hari ini, gara-gara ada pengendara yang tak bertanggung jawab. Main ngebut dan salip aja sehingga menyenggol motor yang dikendarai Bintang. Sampai menyebabkan hilang kendali, menjadi oleng dan menabrak bahu jalan. Untung saja dia sempat teriak, jadi orang-orang yang semula berdiri di sana, karena menunggu lampu rambu lalu lintas berwarna merah, bisa menghindar. Bintang langsung saja dilarikan ke rumah sakit terdekat, guna untuk mendapatkan penanganan. Langit pagi ini yang hendak bertolak ke perusahaan pun mendadak menjadi gelisah. Entah kenapa perasaannya menjadi tak menentu. Bahkan sesampai di perusahaan pun perasaannya tetap merasa tak tenang. Ada apa? Tanya Aris yang seakan tahu akan kegelisahan sahabat yang sekaligus atasannya itu. Gak tahu nih Riz, aku juga bingung. Tiba-tiba perasaanku gak enak, sesak kayak ada sesuatu hal yang buruk terjadi. Jawab Langit, ambil napas dalam-dalam lalu hembuskan dan ulangi beberapa kali. Siapa tahu aja perasaan kamu jadi lebih tenang, saran Aris. Baru 2 kali Langit melakukan hal yang disarankan Aris. Ponsel miliknya yang diletakkan di atas meja kerja sudah berdering saja. Bintang, gumam Langit saat melihat nama yang tertera di sana. Ponsel Bintang yang ada dasarnya tak menggunakan kata sandi, dan hanya menggunakan sidik jari sang pemilik saja. Memudahkan orang lain untuk membukanya. Halo Bi. Halo. Langit mengernyitkan dahinya karena bingung. Pasalnya yang ada di seberang adalah suara seorang pria. Ini siapa? Yang punya ponsel ini kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit XX. Mendengar perkataan itu membuat Langit lemas seketika. Dia langsung terduduk kursi karena posisinya tadi sedang berdiri. Kakinya seolah tak mampu untuk menopang bobot badannya sendiri. Melihat Langit yang seperti itu, membuat Aris langsung berinisiatif meraih ponsel Langit. Yang masih terhubung dengan si penelpon. Baik, kami akan segera ke sana. Terima kasih dan tolong tunggu sampai kami tiba. Langit, hei, panggil Aris sambil menepuk pundak Langit agar pria itu tersadar dari keterkejutannya. Aris, Bintang Riz, kata Langit dengan panik.
Entah di mana saat ini langit yang selalu bersikap tenang dalam setiap kondisi dan situasi. Langit, tenang, oke. Seru Aris. Bintang akan baik-baik saja, kata Aris menenangkan. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Aku harus melihat sendiri bagaimana kondisi Bintang saat ini. Kata langit, aku ikut. Kata Aris, kamu handle perusahaan, aku bisa sendiri. Tolaknya, enggak, kamu sedang panik, aku gak mau terjadi sesuatu padamu. Kekeh Aris, terserah kamu. Kata langit yang sudah mulai melangkahkan kakinya. Begitu keluar ruangan, langit langsung berlari. Tanpa memberikan pesan apapun pada sang sekretaris. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah bintang, bintang dan bintang. Tria, kalau ada yang cari si bos bilang tak ada di tempat hari ini. Pesan Aris. Reschedule semua jadwal si bos hari ini. Pesannya lagi lalu melangkah tapi tiba-tiba balik lagi. Kalau ada yang cari saya, bilang saya keluar dari kantor sampai jam makan siang. Sambungnya lalu berlari menyusul langit. Semua karyawan bahkan menatap dengan heran. Tadi bos mereka yang berlari tanpa menghiraukan apapun. Lah sekarang asisten si bos juga melakukan hal yang sama. Bisa lebih cepat gak, Riz? Kata langit dengan tak sabarannya. Ini sudah cepat, aku agak mungkin menambah kecepatan lagi. Karena itu bisa membahayakan kita juga pengendara lain. Sahut Aris yang panjang membuat langit bertambah kesal. 25 menit, waktu yang mereka berdua butuhkan untuk sampai di rumah sakit XX. Tanpa babi bu langit langsung turun dari mobilnya. Meskipun mobil tersebut belum benar-benar berhenti. Ish nih anak, geram Aris melihat kelakuan sahabatnya. Aris menyusul langit menelusuri lorong rumah sakit untuk mencari di mana bintang berada. Untung saja bintang masih di ruang tindakan, jadi mereka tak jauh-jauh untuk mencari keberadaannya. Bapak yang telepon saya tadi? Tanya langit tanpa basa-basi saat melihat ponsel. Yang diyakininya milik bintang di tangan seorang pria paruh baya. Apa Anda kerabat dari wanita di dalam yang kecelakaan? Tanyanya, iya benar. Jawab langit, bagaimana keadaannya? Tanyanya, dokter dari tadi belum keluar, masih melakukan tindakan. Jawabnya, bagaimana kejadiannya Pak? Tanya Aris yang ikut bersuara. Sedangkan langit sendiri sudah berjalan mondar-mandir seperti setrikaan. Di depan pintu ruangan. Pria itu pun mulai menceritakan awal terjadi kecelakaan. Hingga sampailah bintang di sini karena tak sadarkan diri. Dan juga menceritakan kenapa dirinya menghubungi nomor langit. Yang disebabkan log panggilan di ponsel bintang yang terakhir adalah nama langit. Yang paling banyak juga nama langit. Karena sudah ada kerabat mbaknya, saya mohon pamit.
kata pria itu. Oh baiklah, terima kasih ya Pak, karena sudah mengantarkannya ke sini. Dan juga telah menghubungi kami, ucap Aris. Ini untuk ongkos Bapak pulang, kata Aris lagi dengan menyelipkan sebuah amplop di tangannya. Tadi sebelum turun dari mobil Aris memang sudah menyiapkannya. Gak usah mas, saya ikhlas membantu. Tolaknya, ini rezeki Pak, gak boleh ditolak dan saya memaksa. Kata Aris, baik kalau gitu saya terima. Terima kasih ya mas, semoga saudaranya gak apa-apa. Kata si bapak, amin, terima kasih doanya Pak. Ucap Aris. Bagaimana dok? Tanya Langit yang langsung menghampiri sang dokter begitu keluar dari ruangan. Saya keluarga pasien, terang Langit. Pasien mendapatkan benturan di kepalanya, dan untuk memastikannya, kita perlu menunggu pasien sadar terlebih dahulu lalu melakukan CT scan. Papar sang dokter, untuk luka lainnya saya rasa gak ada, hanya sedikit memar di bagian siku juga kaki. Tapi tidak begitu berbahaya, sambungnya lagi. Apa kami boleh masuk ke dalam? Tanya Langit. Tentu saja, tapi pasien belum bisa kami pindahkan ke ruang rawat sebelum sadarkan diri. Jawab dokter, kalau tak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi. Pamitnya, terima kasih dok. Ucap Langit, melihat bintang yang tergeletak lemah di ranjang. Dengan selang infus di tangannya serta mata yang tertutup, membuat perasaan Langit seperti tertimpa batu yang sangat besar. Sesak sekali, bahkan untuk sekedar bernapas saja sangatlah sulit. Langit berjalan perlahan menghampiri ranjang di mana bintang tergeletak. Didudukkan bobot tubuhnya pada kursi yang tersedia di samping ranjang. Diraihnya tangan bintang yang terbebas dari selang infus untuk digenggamnya. Kenapa seperti ini? Gumam Langit dengan dada yang terasa penuh dan sesak. Bukannya selalu aku bilang untuk berhati-hati, jangan ngebut-ngebut. Kenapa kamu bandel sekali? Gumam Langit lagi dan tak terasa saat ini air matanya, yang sangat jarang sekali keluar malah menetes begitu saja. Tak terasa tetasan itu mengenai punggung tangan bintang yang digenggamnya. Oh, ish. Desis bintang yang terbangun dari pingsannya. Tak mau membuang waktu, Langit langsung berlari keluar. Dan meminta Aris untuk memanggilkan dokter maupun perawat. Setelah itu dirinya kembali lagi masuk ke dalam ruangan. Mana yang sakit? Tanya Langit dengan rasa khawatirnya. Kepalaku, desis bintang. Keluh bintang saat berusaha untuk duduk. Kamu jangan duduk dulu, paling tidak sampai dokter kembali memeriksa kondisimu saat ini. Kata Langit. Apa yang Anda rasakan saat ini Nona? Tanya sang dokter yang memeriksa bintang. Kepalaku sakit pusing, badanku juga sakit. Jawab bintang.
Itu hal yang wajar karena Anda mengalami benturan, kata sang dokter. Beruntung saat terjadi kecelakaan Anda mengenakan helm sebagai pelindung. Sambungnya lagi. Untuk lebih memastikan keadaan Nona, sekarang kita akan melakukan CT scan terlebih dahulu. Imbuh sang dokter. Bed Bintang didorong oleh perawat untuk dibawa ke ruangan CT scan. Yang tentu saja didampingi oleh Langit di sana, sementara menunggu hasilnya keluar. Nona akan kami pindahkan ke ruang perawatan, kata dokter. Dan untuk Anda, silahkan urus segala keperluan di bagian administrasi, kata dokter lagi. Langit tak beranjak sama sekali, dirinya hanya menghubungi Aris. Untuk ke bagian administrasi, mengurus segalanya untuk perawatan Bintang. Dan tak lupa pula dirinya memberitahu untuk memilih kamar VVIP, agar Bintang merasa lebih nyaman. Riz, kamu bisa kembali ke perusahaan, kata Langit saat Bintang sudah berada di ruang perawatan. Tolong handle selama aku gak ada. Sambungnya lagi. Iya, aku balik dulu kalau gitu, kata Aris. Terima kasih, ucap Langit. It's okay, itu memang gunanya sahabat sekaligus asisten, sahut Aris. Setelah Aris pergi, Langit kembali masuk dan menghampiri Bintang. Kenapa bisa begini, tanya Langit. Bukannya aku selalu berpesan untuk hati-hati, jangan ngebut-ngebut, sambungnya lagi. Aku tadi kehilangan keseimbangan, jawab Bintang, karena hanya sampai pada itulah yang dia ingat. Ini terakhir kali kamu menggunakan motor, tak ada lain kali lagi, kata Langit. Aku akan bicarakan hal ini pada Om, sambungnya lagi. Tapi, kata Bintang. Apa, mau bantah? Potong Langit. Apa perlu aku minta pada Om buat jual motor kamu itu? Ancamnya yang membuat Bintang kesal sehingga mengerucutkan bibirnya. Bi. Panggil ibu yang datang tergopoh-gopoh bersama dengan ayah Bobby. Ya ampun Bi, kamu bikin ibu sama ayah hampir jantungan begitu mendengar kabar ini, kata ibu Nanda lagi. Maaf Bu, lirih Bintang. Sudah yang penting kita sudah tahu keadaan Bintang kan, kata ayah Bobby. Kata dokter bagaimana nak Langit? Tanya ayah Bobby. Untuk lebih pastinya masih menunggu hasil CT scan keluar Om, jawab Langit. Sebab Bintang mengalami benturan di kepalanya, jadinya takutnya nanti ada apa-apa. Sambungnya lagi mengatakan apa yang dokter katakan padanya. Bagaimana kejadiannya Bi? Tanya ibu Nanda. Bersambung.